umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Arifki. Saya siswa kelas 4 Min 7 Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur dengan judul Pade Raja. Teman-teman mau dengar nggak cerita ini? Mau. Teman-teman mau dengar nggak cerita ini? Mau. Oke, saya mulai ya. Ya. Pada zaman dahulu, di daerah Aceh, tepatnya di Melabuh, Aceh Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Kerajaan itu sangat makmur dan sejahtera. Nama kerajaan tersebut adalah Senebok Raya. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bijaksana. Nama raja tersebut adalah Sultan Alai Megah Perkasa. Tapi sayang, permaisurinya telah lama meninggal. Sang raja sudah sangat lama hidup tanpa permaisuri sampai dia sudah sangat tua. Hal inilah yang membuat raja masih bingung siapa yang akan menggantikan tahtanya saat dia sudah tidak ada lagi. Hal inilah yang sering membuat raja terbelung. Namun pada suatu hari menjelang subuh, terdengarlah suara azan yang begitu merdu. Teman-teman mau dengar nggak suara azan yang merdu itu? Mau. Teman-teman mau dengar nggak suara azan yang merdu itu? Mau. Oke, tetapi nanti pas dengar suara azannya dijawab ya teman-teman. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana teman-teman? Merdu nggak suara azan tadi? Aduh. Terima kasih, saya lanjut ya. Setelah azan selesai, raja pun langsung pergi ke masjid. Tapi di tengah perjalanan, raja melihat seorang anak yang sedang memikul kapak tua di pundaknya. Melihat hal itu, raja pun teringat pada masa kecilnya tentang seorang anak yang ingin membasuh muka di sumur tua, namun kapaknya jatuh ke dalam sumur itu. Lalu, jin penunggu sumur pun langsung mengambil kapak milik sang anak dan mengembalikannya kepada sang anak tersebut. Tapi, bukan hanya satu yang dikembalikan, namun sangat banyak. Bagus dan menarik. Sang raja pun suka dengan cerita ini, dan lalu raja membuat sayembara. Lalu pengawal raja pun langsung pergi ke kota dan mengumumkan kontes sayembara tersebut. Pengumuman, raja mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memenangkan sayembara tersebut akan diangkat menjadi raja yang baru. Lalu para pemuda yang lain langsung berbondong-bondong ingin mengikuti sayembara. Dan setelah itu, Ulai Bala pun membagikan benih padi kepada
semua peserta sayembara. Kalian jaga, tanam, dan rawat bibit ini dan kembali ke sini setelah 8 bulan kemudian. Berita ini tersebar ke seluruh desa terpencil. Ada satu desa terpencil yang dihuni oleh 2 orang. Mereka tinggal di dalam gubuk tua. Ada satu nenek yang selalu dikenal sebagai sebutan Neda, dan cucunya yang yatim piatu bernama Bangkal Saida. Bangkal Saida adalah seorang pemuda yang menjadi pekerja pencari kayu bakar. Dia sangat sayang kepada Neda. Lalu pada suatu hari Neda pun bertanya kepada Bangkal, "Nak, apakah kamu mendengar berita sayembara?" "Iya, Nek, tadi pagi saya mendengarnya. Memangnya ada apa?" "Apa kamu mau mengikutinya?" "Mana mungkin saya ikut, Nek. Saya saja bukan siapa-siapa dan saya saja tidak memiliki apa-apa." "Coba ini menyoda usaha, tak ada daya dapat tenang. Menyoda ada usaha, panen akan terpihak dan menyang." Artinya, kalau kita mau berusaha, walaupun tak kaya, pasti hidup senang. Kalau kita tidak mau berusaha, mana mungkin rezeki turun dari langit. "Baik, Nek, saya akan mengikuti sayembara." Lalu Bangka pun mengambil benih padi yang sudah diberikan oleh Balang yang menaburkannya di kebunnya. Lanjut terus. Hari demi hari Bangka